selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Mahyaldi Ansarullah menang telak dalam hitung cepat Pilkada Serentak 2024. Diduga lakukan politik uang, masa kebun posko dan rumah pasangan calon wali kota wakil wali kota Bukit Tinggi. Banjir di Pasaman surut, warga bersih-bersih rumah. Diduga melakukan politik uang jelang hari pemungutan suara. Ratusan orang mendatangi posko dan rumah salah satu calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi yang berada di 3 lokasi berbeda pada Selasa malam. Massa mencoba masuk ke dalam ruko tersebut, namun dihadang oleh sekelompok orang. Sempat terjadi saling dorong di depan rumah. Salah seorang warga menyebut bahwa ada kegiatan pembagian uang dan barang kepada warga di ruko yang menjadi posko pemenangan salah satu calon wali kota Bukit Tinggi. Pak Ramlan kau mengagepiti orang, lah bukti lah dapet. Lawak video kan. Lawak video kan di situ. Dia di amplop jo piti sinyal itu aja nampak jo lah itu aja. Lah. Bawal su. Kami mau bawal su kasih kau selesai. Tak lama kemudian, Badan Pengawas Pemilu bersama aparat keamanan mendatangi lokasi yang dilaporkan itu. Namun petugas Bawaslu dan polisi tidak bisa masuk ke dalam ruko karena dikunci dari dalam. Setelah dibujuk, akhirnya pintu dibuka. Ditemukan puluhan orang di dalamnya. Setelah diperiksa, petugas Bawaslu menemukan sejumlah amplop, namun sudah tidak ada isinya. Tuduhan dari pelapor dan masyarakat di luar itu bahwa di situ ada pemberian uang ya terhadap orang di dalam. Kemudian kita coba cari uang yang dimaksud, kemudian ditelusuri di bangunan tersebut sampai ke belakang, sampai di ruang-ruangnya. Ditemukan amplop ya, ada beberapa amplop yang sudah tidak ada isinya, amplop tidak ada isinya karena sudah robek ya di pinggirnya. Tidak hanya di satu lokasi, Bawaslu bersama aparat keamanan juga melakukan pemeriksaan ke rumah milik salah satu calon wali kota di daerah Manggis dan ke daerah Gulai Bancah. Namun di kedua lokasi itu tidak ditemukan pelanggaran. Bawaslu akan melakukan pendalaman terhadap laporan warga. Jika terbukti bersalah, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggunakan hak pilihnya di TPS 08 yang berlokasi di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Orang nomor 1 di Republik ini datang ditemani ajudan dan pas pampres. Tak terlihat keluarganya yang ikut mendampingi. Sesampai di TPS, Prabowo menyalami aparat keamanan yang telah menunggunya. Setelah itu, Prabowo menyalami ketua KPPS yang menyambutnya. Prabowo juga menyapa warga yang menunggunya. Di tempat pemungutan suara, Prabowo mengikuti rangkaian pencoblosan yang sama dengan warga biasa, yang dimulai dengan mengisi tanda kehadiran, menerima surat suara, mencoblos di bilik suara, dan memasukkan surat suara ke kotak yang telah disediakan.
Setelah itu, Prabowo juga mencelupkan ujung jari kelingkingnya ke tinta yang telah disiapkan sebagai tanda jika dirinya telah menggunakan hak pilih. Kepada awak media, Prabowo menekankan bahwa pemimpin harus melayani rakyat dan bekerja untuk rakyat. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Ya setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Pilkada tahun ini merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk pertama kalinya. Tanggal 27 November 2024 merupakan hari yang bersejarah bagi demokrasi di Indonesia karena lebih dari 203 juta rakyat Indonesia memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota di lebih dari 435.000 TPS yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Tim Liputan melaporkan. Salah satu jari tangannya ke tinta yang sudah Ratusan warga binaan Lapas Darmasraya menggunakan hak konstitusinya untuk mencoblos pada pilkada serentak di TPS khusus 901 yang berada di salah satu ruangan dalam lapas pada Rabu pagi. Agar mudah diawasi petugas, warga binaan dihadirkan per blok yang jumlahnya sekitar 20 hingga 30 orang. Pelaksanaan pencoblosan di lapas ini difasilitasi oleh pihak lapas. Seluruh anggota KPPS adalah pegawai Lapas Darmasraya. Para warga binaan kemudian diberikan 2 lembar surat suara. Yang pertama, untuk pemilihan bupati, wakil bupati. 1 lembar lagi untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur. Daftar pemilih tetap di Lapas Darmasraya berjumlah 126 orang. Ditambah 18 orang yang masuk dalam daftar pemilih tambahan. Sehingga total pemilih di TPS khusus ini berjumlah 144 orang. Beberapa persiapan teman-teman yang ditunjuk menjadi KKPPS selalu koordinasi dengan teman-teman PPK. Dari beberapa tahapan-tahapan itu sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan oleh KPU. DPT sekitar 126, kemudian DPTB-nya ada sekitar 18. Jadi keseluruhan ada 144 pemilih untuk di lapas. Pelaksanaan pencoblosan di TPS khusus ini mendapat perhatian dari Ketua KPUD dan Bawaslu Darmasraya. Khusus di Lapas 3 Darmasraya dengan kode 901. Nah ini dengan jumlah pemilih 144. Nah ini kami sebelumnya sudah koordinasi juga dengan pihak lapas terkait persiapan TPS yang ada di sini. Dan alhamdulillah dengan adanya kerjasama yang baik dengan pihak lapas, dibantu juga dengan pihak keamanan TNI dan Polri, bisa kita laksanakan terkait pengungutan di lapas di Darmasraya pada hari ini. Pencoblosan bukan saja untuk warga binaan, namun pegawai lapas pun mencoblos di tempat yang sama. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 1, Mahyeldi, menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara nomor 5 di Jalan Koto Tinggi Padang pada Rabu pagi. Mahyeldi datang bersama istrinya dan langsung menyerahkan surat undangan memilih kepada anggota KPPS setempat. Mahyeldi yang saat ini kembali menyandang jabatan gubernur hanya sekitar 10 menit berada di TPS. Setelah namanya dan istrinya dipanggil, keduanya kemudian mencoblos di bilik suara. Usai mencoblos, Mahyeldi mengatakan rasa senangnya karena telah menggunakan hak pilihnya
dan berharap pilkada tahun ini diikuti oleh banyak warga Sumatera Barat. Berdoa bagaimana pelaksanaan pilkada di Sumatera Barat ada lancar, kemudian ada masalah kita begitu, dan kemudian juga keikutsertaan masyarakat juga kami banyak meningkat demikian. Sementara itu, calon gubernur Sumatera Barat nomor urut 2, Epyardi Asda dan keluarganya, mencoblos di TPS 6, Nagari Singkara, Kabupaten Solo. Tepat pada pukul 8:20 Bupati Solo ini datang ke TPS dan langsung melakukan pendaftaran kepada petugas pemungutan suara. Selang beberapa saat kemudian, mereka pun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disiapkan oleh petugas KPU. Ya, karena ini sudah menjadi tradisi dan sesuai dengan aturan. Kalau saya biasa-biasa aja ya. Karena ini kan kewajiban kita, termasuk hak kita. Di sini pemilihan ini ada kewajiban dan ada hak. Setiap warga negara itu wajib berpartisipasi. Di Sumatera Barat, pemilihan gubernur tahun 2024 ini hanya diikuti oleh 2 pasang calon, yaitu Mahyeldi Vasco dan Epyardi Asda Ekos Albar. Johardio Anse dan Garnadi melaporkan dari Padang dan Kabupaten Solo. Terima kasih.